Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugroho dengan teman saya. Saya Dedi Mumtazul Umam. Oke, di sini kami akan membahas tentang proyek praktikum STPK dengan judul rekomendasi laptop terbaik dengan metode WP atau Weighted Product. Oke, yang pertama akan dibahas metodenya oleh teman saya, Mas Dedi. Oke, baik, Mas. Terima kasih, Mas Bayu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan, yaitu metode weighted product. Nah, metode weighted product itu adalah salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan yang masuk dalam DSS ya, atau Decision System. Support System. Nah, Decision Support System. Nah, dalam metode ini uh, ada beberapa langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, yang pertama yaitu uh, kita harus memiliki data yang digunakan untuk uh, memberikan rekomendasi dari data yang terbaik dari semua data itu. Nah, langkah pertamanya setelah menemukan data yaitu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengembalian keputusan. Nah, kriterianya itu banyak, nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu pada dataset yang kami gunakan setelah saya menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Setelah menentukan rating kecocokan, tahap selanjutnya yaitu menentukan bobot atau weight dari setiap kriteria. Nah, nanti bobotnya itu parameternya antara 1 sampai 5. Nanti bisa ada yang beda, ada yang sama. Nah, selanjutnya setelah menentukan bobot, nanti akan ada tahap normalisasi bobot. Ada rumusnya, yaitu bobot dari setiap kriteria dibagi dengan penjumlahan dari semua bobot kriteria. Terus nanti hasilnya adalah sigma atau total dari bobot itu semua adalah 1. Setelah menentukan normalisasi bobot tadi, kita lanjut untuk menentukan nilai vektor S. Nilai vektor S itu adalah referensi alternatif. Nah, nanti ada istilah cost dan benefit. Cost itu adalah atribut yang jika nilainya bertambah tinggi maka tidak bertambah baik, atau dalam artian tambah turun itu tambah lebih baik. Sedangkan benefit, jika nilai dari tiap kriterianya naik maka itu adalah yang lebih baik. Tuh. Setelah menentukan vektor S, kemudian menentukan nilai vektor V. Nah, ini adalah rangka terakhir.
Kemudian setelah menentukan vektor V dari masing-masing data, kemudian merangkingnya, dan kita akhirnya mendapatkan referensi atau opsi yang terbaik dari keseluruhan data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Dataset dari program kami didapat dari website kaggle.com ini dengan nama laptop pricing. Oke, kemudian untuk file Excel-nya. Nah, di sini ada beberapa kolom. Di program kami menggunakan 7 kriteria ya. Yang pertama itu Intel Core seri keberapa, i keberapa. Kemudian di Intel Core generasi berapa. Kemudian kecepatan dari prosesornya. Kemudian jumlah RAM, jumlah HDD, dan screen size, kemudian dan harganya atau price-nya. Ketujuh data ini kita jadikan kriteria di program kami. Oke, untuk tujuan dibuatnya program kami sendiri itu untuk membantu para calon pembeli laptop ya, agar mereka bisa menentukan mana laptop yang paling recommended, yang paling tinggi speknya untuk mereka dengan harga yang terbilang wajar lah. Oke, untuk kemudian masuk ke demo programnya, Mas. Nah, untuk alur dari program kita ini akan dijelaskan oleh Mas Teddy, alur dari programnya. Nah, oke. Saya akan mendemokan program yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan dari program kami dengan judul rekomendasi laptop terbaik. Nah, di sini ada dua fitur, yaitu fitur untuk membaca data dari file Excel tadi yang bernama laptop pricing. Kita load data dulu. Nah, datanya sudah keluar, jadi yang kita gunakan hanya 7 atribut ya dari data laptop tadi, dan keseluruhan datanya yaitu ada 29 data yang akan kita cari mana yang termasuk rekomendasi terbaik. Nah, setelah baca data, kita hitung dengan WP dan akan muncul nanti mana yang menjadi ranking teratas untuk rekomendasi laptop terbaik. Nah, sudah keluar hasilnya, dan yang paling berat, yang paling besar nilainya adalah ini yang nomor 1, yaitu terletak pada indeks ke 25. Kalau kita lihat di Excel-nya, indeks ke 25 itu, nah ini di laptop Lenovo yang harganya 12.800 sekian. Nah, oke. Nah, selanjutnya penjelasan dari algoritma program ini yang akan dijelaskan oleh Mas Bayu. Oke, untuk algoritma programnya mungkin bisa ditunjukkan Mas Dedi. Oke. Nah, ini tombol load data. Di tombol load data ini kita pertama-tama mengload file Excel dengan nama laptop underscore pricing, kemudian kita seleksi kolom mana saja yang akan kita ambil, yaitu kolom 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kemudian di load dan dimasukkan ke dalam variabel data. Kemudian
variabel data kita tampilkan di dalam tabel dengan nama tabel data. Oke, kemudian untuk file function execute-nya Mas, untuk melihat hasilnya. Oke. Nah, di sini sama kita meload data juga. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama KRT. KRT itu untuk kriterianya apakah dia itu benefit atau cost. Di sini kriteria pertama sampai kriteria ke-6 itu termasuk ke benefit dan kriteria ke-7 itu termasuk cost. Kemudian kita buat juga variabel weight ya untuk bobotnya. Bobotnya itu range 1 sampai 5. Yang 5 itu paling sangat baik, yang 1 itu paling jelek. Kemudian dari variabel data kita ambil nilai dari row dan kolomnya, baris atau kolomnya. Kemudian kita masukkan ke masing-masing variabel M dan N. Kemudian variabel bobot atau weight-nya kita lakukan normalisasi dengan membagi bobot itu dengan total keseluruhan bobot. Kemudian masuk ke bawah lagi Mas. Nah, di sini kita menentukan vektor S ya. Pertama-tama dari variabel bobotnya kita tentukan untuk bobot benefit kita kalikan dengan positif, kita jadikan positif, dan bobot cost kita jadikan negatif. Kemudian kita tentukan vektor S-nya, yaitu perulangannya dengan perulangan sebanyak perhitungan matriks data tadi. Kemudian setelah ditentukan vektor S-nya, kita cari data yang paling banyak di proses perankingan atau menentukan vektor V. Vektor S-nya setiap vektor S-nya kita bagi jumlah dari semua vektor S-nya. Kemudian vektor V kita tentukan, kita sorting dari yang terbesar ke yang terkecil, dan juga kita ambil indeksnya. Kemudian kita masukkan hasil sortingnya, datanya dan indeksnya ke dalam variabel terpisah, dan kita tampilkan masing-masing data hasil vektor V-nya dan indeksnya ke dalam tabel. Oke, untuk algoritmanya cukup sekian. Mungkin Mas Dedi ada tambahan? Mungkin cukup itu aja. Oke, berarti penjelasan dari proyek akhir kami sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.